Entos. Ya, yuk kameranya di-on kan? Bunga. Ya, siapa yang berbicara? Ibu Anis. Anis, Bu. Ya, mangga. Sambil dicat. Bu, nuhun, Bu. Mangga. Ya, sok. Yang sekiranya apa ya tidak ada kendala, mangga kameranya di-on-kan ya untuk mempermudah kita berkomunikasi. Yang tidak bisa menyalakan kamera, mangga dikonfirmasi ya, mau via grup atau via chat, mangga gitu ya. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya, karena ini masih ada beberapa teman-teman yang belum masuk, kita mulai aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat bergabung di pertemuan ketiga ya, Ibu-ibu. Mohon maaf, mungkin minggu kemarin pertemuan 1 dan pertemuan 2 ada kendala gitu ya, tapi materinya sudah saya lunasi, materinya sudah saya lunasi via apapun lah gitu kan, karena daring itu bukan hanya kita tatap muka seperti ini aja gitu kan, via SMS pun gitu kan, itu sudah termasuk daring gitu kan. Kita dibuat simple aja gitu. Kalau misalnya sekiranya ibu-ibu kendalanya sinyal atau misalnya laptopnya mungkin rusak atau apapun gitu, tinggal konfirmasi aja lah gitu seperti itu. Nanti mungkin saya ganti dengan tugas atau beban yang sesuai dengan pertemuan kayak seperti ini ya, tatap muka. Oke. Saya ingin berkenalan dulu sama Teh Julpiah Qurratul Hanifah. Hanif. Iya. Ya. Iya. Teh Ibu. Julpiah dari mana asalnya? Dari PGSD, Ibu. Oh, dari PGSD. Tapi masih di Unsab atau bagaimana? Ya, masih di Unsab. Oh, oke. Kenapa tertarik dengan PAUD? Kenapa? Betul, Pak. Pengen pindah aja, Bu, buat ngajar-ngajar anak-anak. Oke, tapi sebelumnya sudah punya pengalaman mengajar di PAUD belum? Belum, Ibu. Belum. Oke. Ya, mangga ya, selamat bergabung di Ya, apa Ibu, ya, di terima semester. kasih. Ya, sami-sami. Ya, selamat bergabung di mata kuliah Etika dan Karakter Guru. Oke. Ya, Ibu. Mangga. Ya, untuk hari ini saya sudah sebagian absen ya di sini.
Ya, sudah ada beberapa orang yang sudah saya checklist. Yang belum saya checklist berarti memang namanya belum tertera di sini gitu. Saya lebih menghargai mahasiswa yang apa ya, yang hadir via Zoom gitu kan, walaupun sambil ngasuh, walaupun sambil nundutan gitu Bu ya, walaupun sambil ngerjain yang lain gitu kan, daripada tidak on sama sekali gitu. Nah seperti itu. Karena memang PG PAUD itu kan kebanyakannya ibu-ibu ya, kebanyakannya ibu-ibu. Jadi berbarengan dengan aktivitas yang lain. Jadi saya lebih menghargai ibu-ibu yang on seperti ini, tapi sambil ngasuh, sambil apalah gitu kan. Ya saya juga sama Bu perempuan gitu kan. Kalau misalnya ada anak tidak ada yang pegang, ya repot, nggak bisa ngajar seperti ini gitu. Jadi kita sama-sama saling apa ya, memahami aja lah gitu kan. Saya memahami ibu-ibu gitu kan. Mudah-mudahan ibu-ibu juga sama memahami saya. Oke. Ada beberapa mahasiswa yang belum masuk ya. Kita tunggu aja sambil menjelaskan materi. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Tati gabung di Nur Salma Bu. Oke. Ini kembar bukan ya? Kok mukanya mirip? Oh enggak. Ya. Ya, mangga ya. Mangga mau tekniknya seperti apa, mau gabung dengan teman atau misalnya mau pinjam HP orang tua atau misalnya laptop rekan dan lain sebagainya, mangga gitu kan saya apa ya? Acungi jempol gitu kan. Yang penting teteh-teteh sekalian hadir. Oke. Kita langsung aja ya. Ya, kita langsung. Mangga. Biasa ditinggal di layar kaca teteh-teteh sekalian gitu kan. Ini semuanya sudah menjadi guru atau belum? Maksudnya sudah punya pengalaman mengajar belum gitu? Belum Ibu. Belum. Ada yang belum, ada yang sudah, ada yang pengalamannya sudah banyak ya. Pengalamannya sudah lama gitu kan, mangga gitu kan. Karena di sini kita sharing ya Bu ya. Nah, ada pertanyaan gitu kan. Apakah pekerjaan guru itu dapat disebut sebagai suatu profesi? Gitu kan pertanyaannya itu. Oke, sebelum saya menjelaskan alasannya, ada yang mau berpendapat terlebih dahulu tidak? Apakah pekerjaan guru itu dapat disebut sebagai suatu profesi? Enggak, ada yang mau berpendapat tidak? Tidak ada? Naon tuh? Hah? Naon? Ya, Bu Dani sepertinya lagi di mana ya? Lagi di kondangan atau lagi di manakah? Oke, ya. Ini hanya sekilas ya, Bu ya. Saya belum menjelaskan secara detail apakah pekerjaan guru itu dapat disebut sebagai suatu profesi gitu kan. Iya, gitu kan. Karena kita semuanya lagi berprofesi gitu kan. Pekerjaan apapun tidak hanya pada guru ya, Bu ya. Pekerjaan apapun gitu kan. Itu adalah profesi adalah bagian dari pekerjaan. Intinya seperti itu. Cuma bedanya gitu kan. Ini bedanya secara tipis aja. Kalau misalnya pekerjaan itu adalah sesuatu yang menghasilkan. Dalam artian kita kerja sebulan dibayar gitu kan, atau misalnya digaji, dihonor, ada salary-nya gitu. Nah, itu adalah pekerjaan gitu kan. Tapi yang namanya suatu profesi bukan hanya sekedar dibayar. Bukan hanya sekedar kita mendapatkan apa ya, gaji, honor gitu kan, bukan. Tapi kita sudah mulai menjiwai. Kita sudah mulai mencintai gitu. Ya, itu adalah dunia saya misalnya. Itu adalah sudah menjadi passion gitu, Bu. Nah, contohnya, kalau misalnya ibu-ibu kan masuk ke dunia PAUD bukan apa ya, bukan langsung ujug-ujug jadi guru PAUD, enggak. Bukan ujug-ujug jadi tutor gitu. Tapi ada panggilan terlebih dahulu di awal gitu. Ya, panggilan jiwa. Oh iya, saya tertarik nih dengan anak-anak. Saya mencintai anak-anak misalnya. Saya paham betul mengenai aspek perkembangan anak gitu. Ya, misalnya saya punya ponakan tapi saya belum menikah misalnya. Tapi kok lihat anak-anak tuh kayak gemes, kayak sayang gitu. Kayak nggak mau ninggalin gitu. Nah, itu sudah mulai menjiwai gitu, mencintai gitu. Nah, bedanya ya dengan yang tadi, kalau pekerjaan itu yang tadi, yang awalnya per bulan dibayar udah selesai gitu.
Misalnya, banyak juga kan di jalan-jalan yang petugas kebersihan gitu. Ketika pekerjaannya sudah selesai, ketika jalannya sudah beres, dibayar udah selesai gitu. Tapi kalau yang namanya sudah menjiwai, sudah cinta, sudah sayang gitu kan, sudah apa ya, panggilan jiwa gitu. Nah, itu disebut profesi. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian masuk ke dunia guru PAUD gitu kan, bukan lagi sebagai pekerjaan gitu, tapi sudah menjadi profesi gitu. Terbukti kan? Terbukti dalam artian mau itu gajinya sekian ratus gitu kan, sekian puluh gitu kan, tetap kan dijalani gitu kan. Karena memang sudah menjadi panggilan jiwa, bukan lagi sekedar pekerjaan gitu. Ya, gitu. Kalau misalnya ibu hanya kategorinya pekerjaan gitu kan, ada tawaran lain gitu kan yang gajinya menggiurkan gitu, ya udah ambil aja itu. Kalau sekedar pekerjaan, gitu kan. Tapi kan kita bukan seperti itu, karena kita sudah menjiwai gitu kan. Nah, maksudnya ke profesi. Nah, jadi bukan hanya sebagai guru aja ya Bu ya, yang dokter gitu kan, yang sudah punya apa ya, panggilan jiwa untuk membantu orang, menolong orang gitu kan, masuknya ke profesi. Nah, itu. Nah, namun mungkin ada juga yang apa ya, eh, ada juga yang kontroversi lah gitu ya, kontroversi di lingkungan masyarakat gitu. Nah ini sebentar ya. Nah ini ya, ada alasan beberapa alasan di masyarakat yang mungkin kita pahami atau tidak, masuk logika atau tidak gitu ya. Nah jadi yang pertama itu bahwa setiap orang itu dapat menjadi guru. Iya, semua orang bisa menjadi guru gitu kan. Ya, mau anaknya baru keluar SMA, mau kita yang umur 40, 30, 50 bisa menjadi guru. Tapi mungkin harus ada syaratnya gitu kan. Yang pertama adalah harus mengalami atau melaksanakan jenjang pendidikan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu sudah gitu kan, sekarang lagi menuju prosesnya gitu kan. Ya, setidaknya kan pemerintah sudah mewajibkan bahwa setidaknya minimalnya lah gitu kan serata 1 gitu kan, S1 gitu kan. Dan sedikitnya dengan pengalaman mengajar gitu kan. Ada juga guru-guru yang di lapangan itu hanya sebagai sukuan, ya sukarelawan gitu, honorer gitu kan. Ya mereka juga harus berbarengan kan, tidak hanya mereka mengutamakan teori saja di bangku perkuliahan, tapi tetap juga mereka harus apa ya, berbarengan dengan pengalaman mengajar. Awalnya misalnya, kalau misalnya ibu targetnya PNS gitu kan, tetap kan hal terendah dulu juga harus diawali dulu gitu kan. Ya yang tadi Bu, kayak sukarelawan digajinya cuma berapa gitu kan. Hanya honorer dulu gitu kan, digajinya hanya berapa, tidak menjadi masalah karena itu memang prosesnya seperti itu gitu. Ya, jadi kalau misalnya banyak orang-orang atau misalnya saya suka baca apa ya, suka lihat tontonan gitu kan di TikTok gitu, yang honorer buka amplop gitu kan, dapat 100.000, dapat 200.000 dengan 3 bulan mengajar, 4 bulan mengajar. Ya itu memang sudah menjadi apa ya, prosesnya seperti itu gitu Bu, gitu kan. Saya pun dulu mengalami gitu. Saya kan basicnya dulu udah jadi guru PAUD, guru TK gitu kan. Ya dari PAUD dulu, kober dulu gitu kan, jadi guru TK gitu kan. Ketika S2 selesai, saya mengajukan lamaran ke Unsur diterima ya. Saya sampai sekarang gitu. Memang itu sudah prosesnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang apa ya mengeluh gitu, ini itu tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan gitu kan. Niat kita atau misalnya profesi apapun lah gitu kan prosesnya seperti apapun mudah-mudahan nanti hasilnya gemilang gitu kan kita nggak tahu Bu gitu kan cuma mungkin waktunya aja yang belum terjawab gitu apakah 1 tahun lagi 2 tahun lagi atau mungkin lebih panjang kan kita nggak tahu nah itu ya terus yang kedua bahwa pendidikan dapat saja berhasil walaupun pengajarnya tidak pernah belajar ilmu pendidikan contohnya gitu kan kalau mungkin di daerah-daerah desa gitu kan coba ibu lihat walaupun di daerah terpencil, di daerah desa, tapi kok bangunan rumahnya megah ya gitu. Bangunan rumahnya megah gitu kan. Mereka bisa menyekolahkan anaknya dokter malahan. Misalnya anak ke-1, 2, 3 dokter semuanya misalnya. Karena apa? Walaupun mereka misalnya hanya profesinya sebagai petani gitu kan, tidak apa ya, tidak menempuh pendidikan gitu kan. Tapi mereka gitu kan bisa menyekolahkan anaknya. Ya, bukan berarti mereka yang hanya sekedar maaf ya profesinya gitu kan tidak mengenyam pendidikan tidak bisa menyekolahkan gitu kan. Tidak gitu kan. Karena mereka punya prinsip kalau misalnya sayanya SD, anak saya setidaknya harus SMP.
Kalau misalnya saya orang tua SMA, setidaknya anak saya harus S1. Nah, jadi harus satu langkah lebih, harus lebih satu langkah dari orang tuanya gitu. Nah, itu. Terus selanjutnya gitu kan, banyak orang tua seperti pedagang, petani atau sebagainya lah gitu kan. Tapi mereka itu berhasil mendidik anaknya gitu kan. Bahkan misalnya ada seorang apa ya, tukang becak gitu kan, bisa menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri gitu. Ya, itu terlepas dari keberuntungan ya, Bu ya. Itu terlepas dari keberuntungan gitu kan. Tapi kan anaknya juga harus gigih. Oh, orang tua saya misalnya background-nya seperti ini gitu kan, tapi tetap saya pun harus berjuang. Atau misalnya orang tua saya sangat kaya raya, misalnya nggak usah lah harus sekolah gitu kan, nggak usah harus rajin-rajin gitu kan. Tapi kan itu juga terlepas dari anaknya seperti apa, ya terlepas juga dari keberuntungan. Nah itu. Terus selanjutnya, sebentar. Nah, yang ketiga, bahwa hasil pendidikan di sekolah itu tidak dapat dilihat hasilnya sekarang, Bu. Ya, gitu kan. Tapi nanti, jangka waktunya nanti. Berbeda dengan profesi kedokteran atau teknologi pertanian misalnya. Kenapa kedokteran, Bu? Karena mereka bisa buka praktek gitu. Bisa kerja di rumah sakit, di klinik gitu kan. Dan itu pun sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan ketika mereka menempuh sekolah gitu. Ya. Kalau kita mungkin keguruan satu semester berapa sih misalnya? 1.500.000 misalnya taruhlah gitu kan, atau misalnya 2 juta gitu kan satu semester selama 6 bulan. Tapi kan kedokteran enggak segitu, Bu. Malahan puluh-puluh juta gitu. Dan itu pun terbayar ketika mereka punya apa ya, punya izin untuk bisa mendirikan praktek gitu. Misalnya, satu hari yang berobat 10 orang, 15 orang, taruhlah sekali berobat 100.000 atau 75.000, kan itu sebanding, Bu. Nah gitu. Jadi bukan untuk membanding-bandingkan satu dengan yang lain, tapi memang kalau misalnya secara logika, ya memang seperti itu gitu. Ya. Kalau misalnya untuk ukuran di saya, SPP anak-anak TK itu 15.000. Ya, ukuran ukuran SPP ya di daerah saya itu 15.020 lah gitu. Itu yang pedesaan gitu, Bu. Kalau misalnya di perkotaan kan beda lagi gitu. Nah itu. Terus selanjutnya, tidak sedikit guru atau tenaga kependidikan lainnya atau sarjana pendidikan tidak berhasil mendidik anaknya. Nah, kalau ini kebalikan yang nomor 2 yang tadi, Bu. Banyak orang tuanya yang mungkin S1, S2 gitu kan. Tapi dalam hal gitu kan, mendidik anak itu tidak berhasil. Ya, mungkin ini terpengaruh juga karena lingkungan, situasi anaknya berada gitu kan. Atau misalnya pola asuh orang tuanya gitu kan. Banyak juga kan orang tua yang orang tuanya bahkan S2, S3 gitu kan, tapi anaknya gitu kan tidak sekolah sama sekali gitu kan. Atau malahan misalnya anaknya mungkin secara perilakunya agak ada yang keliru gitu. Nah, tidak jamin juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mah ya sedang-sedang aja lah gitu kan. Secara afektif oke, secara kognitif oke gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu yang nomor 4. Terus yang ini. Nah, ini mungkin pandangan-pandangan itu ada yang setuju ya, yang tadi 4 itu ada yang setuju, ada yang tidak juga. Mangga itu mah tergantung kembali lagi ke pemikiran kita gitu kan. Tergantung dari apa ya? Real atau tidaknya mangga itu mah tergantung dari pribadinya masing-masing. Nah, profesi guru hendaknya dilihat dalam hubungan yang luas gitu kan. Nah, yang pertama bahwa ternyata kalau misalnya kita sudah menjiwai profesi kita gitu kan, kita harus punya tujuan. Tujuan untuk menjadi guru tuh apa sih gitu kan. Tujuan masuk ke dunia PAUD tuh naon gitu. Ya salah satunya gitu kan sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas gitu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Mencerdaskan itu kan bukan hanya sekedar kognitifnya saja gitu kan, tapi mencerdaskan secara afektifnya, ya, mencerdaskan secara keterampilannya, secara cita-citanya gitu. Nah itu. Terus yang kedua, bahwa sistem pendidikan itu dirancang dan dilaksanakan atau diimplementasikan oleh orang-orang yang punya keahlian. Bayangkan
kalau misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirumuskan dan disahkan oleh undang-undang itu dirumuskannya bukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya, kumaha. Kita misalnya undang-undang secara kepaudan misalnya atau misalnya indikator PAUD gitu kan. Dirancang teh ku guru PMP, ku guru PKN nyambung teu? Henteu gitu. Nah, jadi tetap yang namanya pendidikan bidang apapun gitu kan harus dirancang oleh orang-orang yang punya ahli. Misalnya, Ibu kuliah di jurusan PG PAUD, tapi di dosenan kunaon, Bu? Ku dosen matematika misalnya teh. Henteu nyambung. Ditaruh saya misalnya indikator kepaudan moal terangan. Nah, contohnya sapertos kitu we lah ya. Terus anu katilu nyata bahwa keahlian yang dimiliki oleh tenaga pendidikan tidak dimiliki oleh warga masyarakat lainnya. Nya tuh Bu, misalnya bayangkan kalau misalnya semua anggota masyarakat gitu kan gaduh keahlian keguruan, ya entos saja di guru sadayana gitu. Ari muridna saha gitu. Nah gitu. Kalau dulu mah gini Bu, dulu mah kan banyak ya yang ajang-ajang nyanyi di TV-TV. Ya, ya satu televisi punya ajang, satu TV punya ajang, entos weh gitu kan, yang daftar beribu-ribu misalnya, yang dieliminasi ada gitu kan. Bayangkan kalau misalnya semua stasiun TV punya ajang dan itu setiap bulan mengadakan audisi seperti itu, ya entos weh janten artis sadayana nya. Entos weh janten artis sadayana gitu. Atau misalnya jangankan ajang nyanyi gitu kan, ajang pelawak, girl band, boy bandnya entas we jadi artis sadayana gitu kan. Moal aya nu jadi tukang ojek, tukang beca gitu kan, tukang bala-bala moal aya gitu. Nah gitu. Nah, melainkan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah menjalani pendidikan guru secara berencana dan sistematik. Ya, laras Bu, bahwa misalnya pendidikan guru itu harus ditempuh minimalnya 4 tahun gitu kan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di luar sana ada yang menawari sekolah keguruan yang kurang dari 3 tahun, 2 tahun, kan banyak ya yang brosur-brosur kayak apa ya menawari lah, Ibu 2 tahun lulus dengan harga sekian misalnya. Ini ijazahnya gitu kan. Jangan Bu, ya, jangan percaya gitu kan. Karena apa? Nah, mungkin oke kalau misalnya kita mendapatkan ijazah gitu kan, ada suatu hal di lain waktu yang bermasalah nantinya gitu kan. Mungkin ketika dicek NPM Ibu, tidak keluar ya. Ketika dicek ke kampus yang bersangkutan gitu kan. Kok nama saya tidak ada ya, tidak terdaftar. Nah, Ibu sudah keluar berapa puluh juta gitu kan untuk 2 tahun lulus. Jadi lebih baik orang mah ngereuyeuh gitu kan, perlahan tapi pasti gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini terus yang keempat bahwa hasil pendidikan itu tidak mungkin dilihat dan dirasakan dalam waktu yang singkat. Terus Bu, gitu kan. Mual mungkin hanya sebulan, 2 bulan mual mungkin. Tetapi dapat dilihat dalam jangka waktu yang lama. Ya, bahkan mungkin setelah 1 generasi gitu. 1 generasi. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bukan ahli dalam bidang pendidikan sudah jelas Bu, dapat merusak apapun gitu kan. Kognitifnya menjadi keliru atau misalnya afektifnya menjadi keliru. Nah, gitu. Jadi makanya sistem pendidikan itu harus dikelola atau dipegang oleh orang-orang yang memang tahu bidangnya gitu kan. Kalau sudah jelas tahu bidangnya dan profesionalitas gitu. Nah, itu. Terus selanjutnya selain profesionalitas ternyata pekerjaan guru ya, profesi kita gitu. Dianggapnya menjadi pengabdian gitu. Pengabdian yang tadi nomor 1. Pengabdian mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Walaupun misalnya di bumi aya masalah gitu kan. Di bumi nuju uring-uringan kan kasakola mah sumping kasakola kedah senyum gitu kan. Nah, walaupun di bumi teu aya cai gitu kan, caina saat teu ngocor, kan ka sakola mah kedah seungit, Bu. Kumaha carana kedah seungit gitu kan. Pakai parfum, pakai deodoran, nah gitulah gitu ya. Dan tentunya bahwa orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan itu harus punya kode etik. Bukan hanya kode etik di dunia pendidikan ya, Bu ya, tapi di semua bidang.
Polisi punya kode etik tersendiri, dokter punya kode etik tersendiri. Jadi kode etik itu berdiri sendiri, tidak lintas profesi gitu. Tapi mungkin yang namanya norma etika mah pasti semua profesi juga ada gitu. Nah, itu. Nah, terus yang terakhir bahwa sebagai konsekuensi logis dari pertimbangan itu bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi profesional, kepribadian, kemasyarakatan, ya, atau misalnya sosial. Terus yang terakhir pedagogis. Ya, gitu kan. Nanti mungkin pertemuan keberapa kita bahas. Nah, jadi kalau misalnya seorang guru sudah mengampu 4 kompetensi ini, gitu kan, insya Allah kesananya pun tidak ada kendala apapun. Ibu secara sosialnya oke, gitu kan, secara penampilannya oke, gitu kan, secara ilmu bidang kepaudannya sudah oke, gitu kan, ya udah berjalan beriringan aja gitu. Jangan sampai jangan sampai ibu secara teorinya oke, sosialnya oke, tapi kepribadiannya tidak oke gitu. Kita profesinya guru gitu kan, tapi secara punten mungkin penampilannya kok berjilbab tapi kok seperti itu ya gitu kan. Nggak patut aja gitu untuk ditonton oleh anak-anak. Nah gitu. Atau misalnya saya suka memperhatikan ya Bu ya, kalau misalnya saya pulang dari kampus, pulang sore gitu kan, otomatis juga kan suka banyak ya orang-orang yang bekerja di ya di apapun lah gitu kan. Pakai rok tapi kok bajunya tuh kayak di bawah udel gitu. Ya, di bawah pusar gitu. Jadi enggak mangga di atas pusar atau misalnya di bawah pusar, tapi lebih baik yang potongannya gini Bu, kayak mayung. Ke bawahnya tuh mayung. Jadi kalau misalnya kalau misalnya lurus gitu kan, jadi lekak-lekuk tubuh kita tuh terlihat gitu. Jadi sebetulnya itu tidak mencerminkan gitu 4 kompetensi yang tadi gitu. Ya, jadi saya suka memperhatikan kok sekarang paradigma penampilan tuh kayak lebih bergeser gitu. Kayak lebih bergeser gitu kan. Kalau dulu mah mungkin ibu-ibu sering mengamati ya ke bajunya kok gombrong-gombrong gitu. Ya, panjang-panjang walaupun itu tidak berjilbab gitu, Bu. Tapi kok sekarang anak muda atau yang sudah berusia gitu kan, paradigma berpenampilan tuh sudah bergeser gitu kan. Apakah itu mungkin pengaruh medsos, ya, pengaruh aplikasi TokTok juga sekarang kan berpengaruh, Bu. Ya, aplikasi TokTok itu kan bukan hanya anak muda saja yang menonton. Gitu kan kadang kita pun untuk bisa menemani anak kecil main HP misalnya, kita kan malah ikutan nonton. Kita pun malah ikutan nonton gitu kan. Jadi mengamati yang ditayangkan di medsos itu apa aja sih gitu. Nah itu. Mangga materi untuk hari ini ya Bu ya, itu hanya saya angkat dari kasus-kasus yang ada di lingkungan kita aja sekitar di masyarakat. Ya selebihnya itu mangga itu mah balik lagi ke pribadi kita, mau percaya atau tidak, mau meyakini atau tidak, tapi mungkin yang saya sampaikan di sini memang itu diangkat dari kasus-kasus yang sudah ada di masyarakat gitu. Ya, mangga ada yang mau disaringkan atau ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Yuk, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Ya, sebetulnya mungkin ada juga ya orang-orang yang bekerja di dunia keguruan itu artinya itu dikecemplung gitu, Bu. Ya, karena ketidaksengajaan gitu. Ya, banyak juga orang-orang yang mungkin passionnya itu di farmasi loh gitu misalnya. Passionnya itu di apotek misalnya. Ya, di obat-obatan misalnya atau misalnya di dunia medis lah gitu kan. Tapi mungkin karena silsilah orang tuanya guru gitu kan, ayah ibunya guru dan kakak-kakaknya guru gitu kan. Dan mengharuskan anak ini teh masuk keguruan gitu. Hingga mungkin setengah-setengah mau mencintai tapi udah bukan dunianya di sana gitu. Tapi udah harus mencintai gitu. Ada juga yang seperti itu.
Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dulu cerita sedikit ya, Bu ya. Kalau saya tuh sebetulnya bukan di PAUD. Saya dulu mau masuk STKIP gitu ya. Saya tuh di Penmat ya, pendidikan matematika gitu. Ya, karena basic saya SMA-nya IPS ya, dan Penmat itu basicnya harus setidaknya IPA, Bu. Karena ada fisika, ya, ada kalkulus, yang seperti itulah gitu kan. Dan saya baru berapa ya, 2 bulan atau ya, saya sudah angkat tangan, Bu. Ya sudah angkat tangan karena bukan passion saya di sana gitu kan. Saya nyari jurusan yang akhirnya pindah jurusan, ya udahlah. Saya masuk PAUD itu ya udahlah gitu. Bukan karena memang kemauan saya, ya udahlah gitu. Nah, hingga berakhirnya mungkin setahun 2 tahun itu sudah mulai mencintai, tapi mungkin karena sudah ada garis turunannya gitu kan. Nenek saya itu kepala sekolah TK gitu kan, dan pada waktu itu sudah PNS gitu kan. Jadi mungkin turunannya di sana gitu kan. Jadi S1 selesai, saya apa ya? April ikut testing S2 di UPI gitu kan. Nah, itu belum wisuda. Wisuda di STKIP itu Mei. Jadi saya testing dulu, ikut seleksi S2 di UPI gitu kan. Nah, Mei-nya baru wisuda. Nah, saya hanya iseng-iseng aja, ikut-ikut aja biasa gitu. Dan akhirnya lulus, sekali lulus gitu. Karena kan banyak juga orang-orang yang ketika daftar testing itu nggak lulus. Tahun berikutnya nggak lulus. Ada juga tahun berikutnya lalu lulus. Nah gitu. Jadi mungkin itu hanya apa ya, tadi kecemplung gitu, Bu. Ya, pada akhirnya katanya kecemplung tidak sengaja, tapi kan kesini sudah mulai menjiwai, sudah cinta, sudah sayang gitu, hingga akhirnya menjadi sebuah profesi. Nah, itu ada yang mau ditanyakan, disaringkan, ada waktu 7 menit lagi. Nah, itu Bu, kalau misalnya kita sudah mencintai ya profesi kita, mau kita ditempatkan dimanapun gitu kan, kita pasti melakukannya gitu kan. Saya tahun kemarin gitu kan, hanya sebagai informasi saja, karena kemarin masih COVID ya Bu ya. Saya PPLK jadi dosen pendamping lapangan itu di Majalengka, Bu. Bayangkan Bu, di Subang ke Majalengka mendampingi anak-anak yang PPL gitu. Itu Majalengkanya bukan di Kadipaten gitu, Bu. Tapi Majalengkanya tuh di daerah perbatasan Ciamis. Jadi 15 kilo lagi mau ke Ciamis. Jadi abdi nyubuh, Bu, di Subang ke Majalengka. Ya, karena sudah profesi gitu kan, karena sudah di SK kan, karena sudah profesionalitas gitu. Nah, kemarin juga, Bu, ya, saya menjadi DPL di Cipeteuy Dharma Raja. Kalau orang Dharma Raja, ya Perwetanan mungkin tahu ya Bu ya. Itu daerahnya dari Puskesmas Dharma Raja naik dari ke gunung Bu. Sanes di sisi jalan sanes. Jadi di gunung teh katinggal Bu Jati Gede teh. Itu upami orang naik motor ojek di pangkalan ojek teh 25.000 Bu hoyong kaluhur teh. Lewat toang, lewat leuweung ya, lamun saur urang mah leuweung lah gitu kan. Jadi upami henteu di apa ya, diantar gitu kan, itu 50.000 terus ojek hungkul Bu. Teu acan ongkos beusna ti Dharma Raja ka Subang sabaraha gitu. Nah, tapi karena sudah menjadi profesionalitas gitu kan, di sejauh apapun kita harus mengikuti gitu. Nah, sama mungkin ibu-ibu oge. Ibu mau tugasnya nanti mungkin kalau jadi PNS ya Bu ya, di daerah terpencil, di daerah tertinggal gitu kan. Karena sudah menjadi profesionalitas, ya mau tidak mau ya harus dilakonan gitu. Nah, itu. Jadi ibu-ibu sekalian, mungkin ini sudah menjadi kewajiban takdir takdir dari Allah ya Bu ya gitu kan. Mau tidak mau gajinya sekian, honornya sekian gitu kan. Kalau misalnya kita sudah menjiwai, sudah mencintai, insya Allah Bu, semuanya pun akan beriringan. Ya. Yuk, semangat jadi guru PAUD, semangat tuh Bu. Semangat insya Allah Bu. Iya, semangat, harus semangat ya. Mangga aya nu bade ditaroskeun, aya 4 menit deh ya, satu ajan ditutup Kabi. Ya, minggu yang lalu Abdi baca di komen ya, di komen YouTube gitu kan. Kalau misalnya Bu Rini, bagaimana sih etika di sekolah itu?
sami wae Bu etika di sekolah mah gitu kan. Misalnya anak-anak murid bagaimana sih adab ke guru, bagaimana sih adab ke rekan-rekan gitu kan ketika mau masuk ke kelas harus kumaha heula. Oh iya ucapkan salam gitu kan atau misalnya sun tangan dan lain sebagainya sami wae gitu kan teu aya nu robih gitu kan. Begitupun adab di rumah, di sekolah, di masyarakat gitu kan. Nah, ya apalagi ibu-ibu mungkin harus ada juga adab dengan relasi gitu kan. Karena suatu pendidikan, suatu pekerjaan, suatu lembaga tidak akan berjalan kalau misalnya kitanya pas saya wae sareng relasi, Bu. Ya tuh kitu, Bu. Pagetreng weh gitu kan. Mau berjalan gitu kan. Kita pun harus punya adab dengan relasi. Nah, ya Ibu-ibu untuk hari ini materinya saya anggap cukup ya, Bu ya. Ya, kita mah kuliahnya simpel tapi santai. Ya, simple dalam artian materi tersampaikan. Santai, ya kita mah mau jam berapa tapi tetap materi tersampaikan. Ya, seperti itulah. Apa ya, da abdi oge alim nya punya materinya ibu kudu kedah ngajentul weh payunan laptop 2 jam, 3 jam gitu kan. Tapi kitanya ngaler ngidul materinya tidak tersampaikan. Lebih baik simple tapi santai gitu ya. Ya, Ibu-ibu untuk hari ini saya dianggap cukup ya Bu ya. Saya sudah absen. Sudah tadi yang Ibu-ibu sudah masuk, saya langsung checklist gitu kan. Tapi mungkin untuk hari ini materinya saya anggap cukup ya. Mangga Ibu-ibu beraktivitas kembali. Ibu-ibu yang masih stay di sekolah atau misalnya aktivitas di rumah mangga dilanjutkan kembali. Hatur nuhun atas kerjasamanya, hatur nuhun atas partisipasinya gitu kan. Ibu-ibu sudah menyempatkan waktu ya. Walaupun panas mentereng kedahna dibarengi dengan es cendol es jeruk ya Bu Nani leres. Iya gitu kan panas-panas kieu mah leres cocokna kitu es cendol es jeruk gitu kan. Nah ya untuk hari ini terima kasih rekan-rekan semuanya saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Sami. Turun Bu. Sami-sami.